Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar materi fikih kelas 9 pada semester 1, yaitu tentang ketentuan berkurban. Nah, baik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba, yaqrobu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya dekat. Sedangkan kurban secara istilah adalah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan waktu tertentu. Kurban disebut juga dengan udhiyah. Selanjutnya yaitu tentang dalil berkurban yang terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, kata wanhar di sini itulah yang artinya berkurbanlah. Ini berarti perintah bagi kita semua untuk melaksanakan kurban. Dan hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad. Nah, di sini sunnah itu kan artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi sunnah muakkad ini berarti sunnah yang dianjurkan dan diutamakan. Akan tetapi, hukum berkurban bisa menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan hewan kurban. Hewan-hewan yang boleh dikurbankan disebut dengan bahimatun an'am atau hewan ternak berkaki 4. Maka jenis hewan yang boleh dikurbankan yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, bagaimana dengan ayam dan ikan? Berarti berkurban dengan ayam dan ikan itu tidak boleh. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat binatang yang boleh dipakai untuk berkurban. Ketentuan yang pertama itu adalah hewan yang dikurbankan harus cukup umur. Yang pertama yaitu domba, minimal usianya sekitar 6 bulan, kambing itu usianya sekitar 1 tahun, sapi atau kerbau usianya sekitar 2 tahun, sedangkan unta itu usianya sekitar 5 tahun. Ketentuan yang kedua, hewan tidak boleh cacat atau pincang, contohnya seperti kakinya patah. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu hewan tidak boleh kurus. Dan ketentuan yang keempat itu hewan tidak boleh sakit. Jadi hewan yang dikurbankan itu harus hewan yang sehat. Nah, yang kelima, hewan tidak boleh dalam keadaan hamil atau baru melahirkan karena anaknya mesti membutuhkan ibunya untuk menyusui. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sunnah dalam berkurban. Yang pertama ada orang yang berkurban itu tidak diperkenankan memotong kuku dan rambut dimulai sejak masuk bulan Zulhijjah. Sunnah yang kedua, orang yang berkurban sebaiknya menyembelih hewan kurbannya sendiri dengan tangannya. Kalau ia tidak bisa melakukannya, ia bisa meminta bantuan kepada orang lain, tetapi ia bisa hadir menyaksikan hewan kurbannya. Sedangkan sunnah yang ketiga itu ada membaca takbir atau berdoa setelah penyembelihan. Ada juga sunnah yang lain seperti menghadap kiblat saat memotong hewan kurban dan menggunakan pisau yang tajam untuk menyembelih hewan kurban dan tidak menyembelih hewan kurban di hadapan teman-teman hewan yang lainnya.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang waktu pelaksanaan kurban. Nah, waktu pelaksanaan kurban itu dimulai dari setelah terbitnya matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya. Itu yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik selama 3 hari yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Dan batas akhir dari penyembelihan atau berkurban itu adalah maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itulah penjelasan tentang ketentuan berkurban. Sekian penampilan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.